Bab 72. Jam menunjukkan pukul 11 malam dan akhirnya Arka pun ikut terlelap di sofa yang saling berhadapan dengan sofa yang Aili tempati untuk tidur. Setelah diperiksa kembali oleh dokter, Dira pun juga kembali tertidur lelap. Sedangkan Kinan masih terjaga di ruang ICU menemani putri kecilnya. Sesekali Kinan terkantuk sembari terus menggenggam tangan putri kecilnya. Hingga jam menunjukkan pukul 3 pagi. Dira terbangun, pandangannya mengedar. Di sana masih ada Aili dan Arka yang tertidur pulas. Mas Kinan, pasti berada di ruang ICU, gumam Dira. Dira berusaha bangun dari tidurnya. Mencoba berjalan sambil menenteng infus yang masih menancap di punggung tangannya. Dira berjalan pelan dan melihat suaminya yang berusaha menahan kantuknya. Dira nekat masuk untuk menemui putri sambungnya. "Mas," panggil Dira lirih. Seketika mata Kinan langsung membulat dan menoleh ke belakang. "Sayang, ngapain kamu di sini?" "Mas, aku nggak tenang sebelum lihat Queen." Kinan beranjak dari kursi yang berada di sisi kasur pasien, lalu meminta Dira untuk mendudukinya. Dengan sigap Kinan memegang infus Dira. Dira meraih tangan putri kecilnya yang cantik itu. Dipandangnya dengan dalam wajah gadis kecil yang polos dan tanpa dosa. Hati Dira tersayat melihat kondisi putri kecilnya itu. "Bangun, sayang. Mama udah di sini," kata Dira dengan lirih sambil mencium tangan Queen berkali-kali dan mengusap lembut kepala Queen. "Maafin Mama ya, Mama nggak bisa jagain kamu." "Maafin Mama ya sayang. Kamu cepetan bangun ya. Mama udah kangen banget sama kamu." Dira kembali menangis. Dira kembali terisak. Dira mendekap erat tangan Queen. Kinan tak bisa lagi berkata-kata, hanya air mata yang mampu berbicara. "Ya Allah, sehatkanlah anakku. Sembuhkanlah dia. Ya Allah, aku begitu tulus mencintainya seperti anakku sendiri. Dia adalah amanah darimu yang sangat ingin aku jaga. Meskipun bukan lahir dari rahimku tapi dia juga titipanmu ya Allah. Aku ingin memberinya kasih sayang sebagai seorang ibu, yang belum pernah dia rasakan sejak dia dilahirkan ke dunia. Izinkanlah aku untuk menjaga, merawat dan mencintainya hingga habis sisa usiaku, ya Allah. Aku mohon. Hanya kuasamu yang mampu melakukannya," gumam Dira dalam doa tulusnya dengan terus menggenggam tangan putri sambungnya itu. Mendengar doa Dira, membuat Kinan terenyuh bahwa Dira benar-benar sangat tulus mencintai putri kandungnya. Dan tepat di saat azan subuh berkumandang, terdengarlah suara lirih Queen memanggil mamanya. "Mama," panggil Queen dengan lirih. Dira dan Kinan berdecak saat mendengar suara Queen. "Alhamdulillah," ucap Kinan dan Dira dengan kompak. Mereka berdua dengan kompak lalu memeluk dan menciumi putri kecilnya itu. "Mas, cepat panggil dokter," sahut Dira penuh dengan rasa haru. Kinan segera keluar dan berteriak memanggil dokter. Dokter pun segera datang dan memeriksa Queen kembali. "Alhamdulillah, Pak Kinan, Bu Dira. Semua hal buruk sudah dilewati oleh Queen. Benar-benar sebuah mukjizat. Jika Allah berkehendak tidak ada yang tidak mungkin," kata dokter dengan perasaan syukurnya. "Terima kasih ya Allah, terima kasih dokter. Kalau kondisinya semakin membaik, Queen bisa segera dipindahkan ke ruang rawat inap. Dokter, jadikan satu saja dengan saya ruangannya. Saya nggak mau pisah dan jauh dari anak saya," pinta Dira. "Iya Ibu, Anda tidak usah khawatir. Kalau begitu saya permisi." "Silahkan, dokter," sahut Kinan. Dokter pun segera keluar dan meninggalkan ruangan. Mama jangan nangis.
Queen udah di sini. Queen tadi cuma main sebentar kok ke rumah Mama Cynthia, celoteh Queen dengan polos namun justru semakin membuat Dira dan Kinan sedih. Tangan lemah Queen meraih pipi Dira untuk menyeka air matanya. Kinan dan Dira lalu kompak memeluk Queen. Tepat saat azan subuh berkumandang, Arka terbangun. Arka cemas tidak mendapati Dira di atas tempat tidurnya. Arka tercekat dan segera beranjak dari sofa untuk mencari Dira. Tempat pertama yang Arka tuju adalah ruang ICU. Arka begitu tenang ketika melihat dari balik pintu melihat Kinan dan Dira bersama Queen yang sudah sadar dari masa kritisnya. Mata Arka berkaca-kaca melihat kebahagiaan yang ada di hadapannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Kak Kinan telah menjaga Kak Dira dan Queen dengan sepenuh hati. Aku lega karena Kak Dira bisa bahagia bersamamu, gumam Arka dalam hati. Arka lalu berbalik dan berjalan gontai kembali menuju kamar. Arka segera membangunkan Aili yang masih tertidur pulas. Aili, bangun sudah pagi. Ayo kita pulang. Aku ada jadwal kuliah pagi, kata Arka yang mengguncang pelan tubuh Aili. Aili pun menggeliatkan tubuhnya benar-benar merasa lelah. Dengan mata tertutup, Aili duduk dan kembali menggeliat sambil menguap. Aili mengucek matanya dan membuka perlahan. Arka sudah berdiri di hadapannya sambil melipat kedua tangannya di dadanya. Aili hanya nyengir melihat tatapan dingin Arka. Cepat cuci muka sana, ayo kita pulang. Aku ada kuliah pagi dan jadwal mengajar. Iya. Aili berjalan malas menuju toilet yang berada dalam satu ruangan rawat inap tersebut. Tak lama kemudian Aili segera kembali. Ayo kita pulang, ajak Aili. Di saat yang bersamaan, Kinan memapah Dira dan masuk ke dalam kamar. Kalian sudah bangun? Tanya Dira lirih. Iya, Kak. Aku mau pulang ada jadwal kuliah pagi dan ngajar juga. Ya udah, kalian pulang sana. Hati-hati dan makasih ya, sahut Kinan sambil membantu Dira berbaring. Arka lalu menghampiri Kinan dan memeluknya dengan erat. Kinan terkejut dengan sikap Arka. Begitu pula dengan Dira yang menatapnya bingung. Makasih ya, Kak udah jagain Kak Dira, bisik Arka. Arka lalu melepaskan pelukannya, berjalan keluar sambil menggandeng tangan Aili. Iyalah, pasti aku jagain kan istri aku, sahut Kinan. Kenapa sih si Arka aneh banget? Sahut Dira. Mungkin modus dan sok baik sayang, celetuk Kinan. Mas, jangan gitu ah. Dia baik udah mau nolongin kita. Coba nggak ada dia, mungkin aku nggak akan selamat. Set kamu jangan bicara gitu lagi. Aku benar-benar hampir gila karena kamu dan Queen. Aku nggak bisa bayangin hidup tanpa kalian berdua. Mungkin aku juga akan mati. Mendengar ucapan terakhir Kinan, membuat Dira segera membungkam mulut suaminya dengan jari telunjuknya. Kinan tersenyum lalu mencium kening Dira dengan lama dan begitu dalam. Mas, kamu mandi ya? Lihat mas, kamu lusuh sekali. Ini kan baju kemarin, bahkan kamu masih pakai sepatu juga. Bidarmi, juga sudah bawain baju ganti. Ya udah. Aku tinggal mandi sebentar ya. Mas, aku pinjam handphone kamu ya. Aku mau telpon Bidarmi buat sarapan pagi kita. Iya, sayang. Kinan mengambil handphone di sakunya lalu memberikannya pada Dira. Sedangkan Kinan pergi berlalu menuju kamar mandi. Saat membuka handphone Kinan, Dira tersenyum melihat wallpaper ada foto mereka bersama Queen. Sweet banget sih suami aku wallpapernya, gumam Dira sambil senyum-senyum.
Ini adalah pertama kalinya Dira membuka handphone suaminya karena Dira sangat menghormati privasi suaminya dan selalu menumbuhkan rasa percaya di hatinya. Tapi tidak dengan Kinan. Setiap Dira telah tertidur lelap, Kinan selalu membuka handphone Dira. Terutama membuka isi chat Dira atau situs-situs yang telah dikunjungi oleh Dira. Bahkan jika ada nomor tak dikenal yang berusaha menggoda Dira, Kinan langsung memblokirnya tanpa sepengetahuan Dira. "Halo, Bi," sapa Dira lirih. Bidarmi yang masih menggunakan mukena setelah menjalankan subuh, begitu bahagia mendengar suara yang ia dengar. "Nyonya. Nyonya sudah sadar," seru Bidarmi dengan heboh, yang membuat Sari terpancing dan mendekat ke arah Bidarmi. Sari menempelkan telinganya pada gagang telepon secara bersamaan dengan Bidarmi. "Iya, Bi. Alhamdulillah. Nona kecil juga sudah sadar." "Ya Allah, Nya. Alhamdulillah, Nya." Bibi seneng dengernya. Sepanjang malam Bibi sama Sari nggak bisa tidur dan terus berdoa untuk kesembuhan Nyonya dan Nona, kata Bidarmi sambil menitikkan air matanya. Begitu pula dengan Sari. "Bi, tolong siapin makan ya. Dan antar ke rumah sakit. Nyonya pingin makan apa? Tolong siapkan sup daging dan telur dadar ya, Bi. Sekalian tolong bawakan vitamin untuk Tuan. Saya taruh di laci obat di kamar. Kasihan Tuan dari kemarin sama sekali tidak istirahat." "Baik, Nyonya. Segera laksanakan." "Makasih ya, Bi." "Sama-sama, Nyonya," jawab Bidarmi mengakhiri panggilan teleponnya. "Sari, Bibi seneng banget Nyonya sama Nona sudah sadar." "Iya, Bi." Sari benar-benar merasa bersalah. "Lalai menjaga Nona," kata Sari dengan penuh penyesalan. "Udah ya, sekarang ayo cepat bantuin Bibi masak." "Iya, Bi." "Siap," sahut Sari dengan penuh semangat. Jam menunjukkan pukul 9 pagi. Kini Queen sudah satu ruangan bersama Dira. Dan mereka sedang sarapan bersama dengan Kinan. Namun momen kebersamaan mereka sedikit terganggu karena kedatangan Alex. "Selamat pagi, Kinan," sapa Alex sembari membuka pintu kamar VVIP itu. Mendengar suara Alex, Kinan menoleh dan berdiri menghampiri Alex. Sedangkan Dira memilih cuek sembari menyuapi Queen makan. "Ada apa kamu kesini?" tanya Kinan dengan tolak pinggang. "Tenang, Ken. Aku cuma mau jenguk anak kamu karena aku dengar anak kamu kecelakaan," sahut Alex yang membawa buket bunga dan parsel buah. "Tapi, sepertinya Nyonya Dira yang cantik juga dirawat," imbu Alex sembari melempar pandangan pada Dira. Alex berjalan melewati Kinan lalu meletakkan parsel buah di atas meja dan memberikan buket bunga rose pink pada Dira. "Rose pink untuk Nyonya Dira," kata Alex sembari menyodorkan buket rose pink pada Dira. "Terima kasih, Tuan Alex," jawab Dira sembari menerima bunga itu dengan ramah. Queen tiba-tiba merasa kesal dan jengkel kepada sikap Alex yang genit pada mamanya. Alex adalah seorang duda. Dia memiliki seorang anak dan anaknya tinggal bersama mantan istrinya di London. Mereka bercerai karena sikap flamboyan Alexian membuat istrinya semakin muak dan suka bermain wanita. "Anak manis, syukurlah kamu sehat-sehat saja," kata Alex sambil mengusap kepala Queen. "Oh ya, Anda kenapa Nyonya Dira cantik?" tanya Alex yang melihat tangan Dira diinfus. "Istriku sedang tidak enak badan juga," sahut Kinan dengan perasaan kesalnya. "Kinan, sudah lama sekali kita tidak bertemu, ternyata kamu sudah memiliki istri lagi. Dan kalian benar-benar kompak bisa sama-sama di rumah sakit gini," kata Alex yang kemudian duduk di sofa sambil menyilangkan tangannya.
Terima kasih atas kunjunganmu, Alex. Tapi mereka berdua harus banyak istirahat dan sudah waktunya juga kamu pergi ke kantor kan? Hahaha, iya benar sekali. Baiklah kalau begitu, aku akan segera pergi. Cepat sembuh ya anak manis. Dan untuk Nyonya Dira yang cantik juga untuk segera sehat kembali. Saya sangat kagum pada Anda, permisi, kata Alex yang terang-terangan memuji Dira di depan mata Kinan. Kinan mengepalkan kedua tangannya, berusaha menahan amarah dengan ucapan Alex. Alex lalu berjalan keluar dengan menyeringai. Melihat Alex keluar, Dira menghela nafas panjang. Entah kenapa, Mas aku baru kali merasa nggak respek sama orang lain. Aku sebel banget lihat muka dia, gerutu Dira yang mengakhiri sarapan paginya. Sama, Ma. Queen juga sebel sama om itu, sahut Queen yang merasa kesal juga dengan Alex. Anak papa ini ikut-ikutan aja masih kecil, kata Kinan sambil mengelus kepala anaknya. Mas, kamu nggak ke kantor? Tanya Dira. Nggak sayang, mana bisa aku tinggalin kalian dalam keadaan seperti ini? Gimana mas, hasil penjualan produk kita? Sayang, kamu ini baru aja sehat. Jadi jangan ngurusin masalah kantor juga ya. Aku rela kehilangan apa saja, asalkan kamu dan Queen tetap berada di sisiku. Mas, makasih ya. Kamu pasti capek banget ngurusin kita. Kamu bahkan sama sekali nggak tidur. Kamu minum vitamin dulu ya, aku tadi minta tolong Bidarmi buat bawain vitamin untuk kamu. Iya, aku pasti minum kok. Sayang, dalam sebuah hubungan itu tidak ada kata terima kasih. Cinta itu harus saling memberi dan menerima. Cinta itu apa sih, Pak? Tanya Queen tiba-tiba. Kinan dan Dira saling menatap dengan pertanyaan kritis anaknya. Mas, kamu harus hati-hati ya kalau ngomong. Anak kita ini kritis dan cerdas, sahut Dira sambil mendekap putri sambungnya itu. Cinta. Apa ya? Cinta itu artinya saling memberi rasa kasih sayang. Perasaan cinta itu datang dari hati, sayang. Perasaan cinta itu anugerah dari Tuhan. Ya sama halnya dengan rasa suka. Misal aja Queen suka sama boneka, Queen pasti akan menjaga dan melindungi boneka itu jangan sampai rusak atau bahkan kotor. Seperti itulah cinta sayang. Lagian kamu masih kecil pertanyaannya aneh aja. Gimana nggak aneh, Pak? Queen berada di tengah-tengah dua orang dewasa yang selalu bicara cinta, kata Queen sambil mengerucutkan bibirnya dengan gemas. Dira dan Kinan tertawa melihat sikap Queen yang lucu dan menggemaskan. Hari itu penuh dengan tamu, para kolega Kinan datang dengan silih berganti untuk menjenguk Dira dan Queen. Bahkan saat jam makan siang, para karyawan datang silih berganti untuk menjenguk. Hingga Kinan merasa kewalahan menerima tamu hari itu. Kinan merasa kasihan karena Dira dan Queen belum sempat istirahat. Sampai Kinan meminta pada dokter untuk membatasi jam kunjung untuk anak dan istrinya. Kini, hati Kinan benar-benar merasa lega. Melihat anak dan istrinya kembali sehat. Gadis kecilnya begitu tangguh berhasil lolos dari maut. Begitu pula dengan istrinya, yang beberapa kali tumbang namun masih bisa untuk terus bangkit. Kinan semakin mencintai istrinya karena melihat Dira yang amat sangat mencintai anak semata wayangnya itu. Meskipun usia Dira masih muda tapi Dira begitu dewasa dan bisa mengambil hati putri kecilnya dengan mudah. Kinan menatap kedua orang yang dicintainya yang kini telah tertidur pulas. Terima kasih ya Allah, karena telah menyelamatkan dua bidadari dalam hidupku ini.
Mereka lebih berarti dari segalanya dari apa yang ku punya selama ini. Terima kasih masih memberiku kesempatan untuk menjaga mereka. Lindungilah selalu mereka, gumam Kinan dalam hati sambil menatap wajah kedua wanita yang begitu ia cintai.